Kita sudah beberapa, karena kita ngajukan ke Pemda Pak ya. Kita tentunya juga harapkan di sini Pemda harus bertanggung jawab apa yang mereka buat terhadap panitia pembangunan masjid. Kita ini sebagai pencari solusi Pak. Karena sebagai solusinya gini, karena developer nggak bangun-bangun sampai sekarang. Oke, iya. Ya sampai kurang lebih 2000 kakak Pak. Sampai sekarang belum buat masjidnya, sedangkan dari masyarakat ingin adanya masjid. Kita mencari solusi Pak. Masalah masjid ini kan masalah khair, masalah betul. kebaikan gitu ya. Memang sepantasnya lah semua ini diselesaikan dengan baik. Artinya dengan damai. Kita juga dari pihak panitia, dari warga tidak mau ada ribut-ribut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV di studio mini ini kami kedatangan rombongan dari perumahan Cibung Bulang Town Hill, yaitu Citoh, daerah Cibatok, Cimanggu, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor ya. Dengan Bapak Usep Amir Hasan SH dengan Bapak Sarmili. Pak Usep itu di kelompok ini sebagai apa nih? Saya di panitia pembangunan Masjid Raya Citoh ini sebagai sekretaris. Kemudian Bapak sebagai ketua pembangunan masjid. Pembangunan masjid, betul Pak. Di Citoh ya. Ya, di daerah sini ini perumahan yang konon kabarnya sekitar 50-60 hektar ya. Nah, ini ada masalah antara penduduk atau penghuni dengan PT yang menaungi perumahan Citoh ini, yaitu tentang pembangunan masjid. Saya langsung ke Pak Sarmili. Pak Sarmili, ya, konfliknya di mana sih? Ya awalnya Pak, sebelum kita membeli rumah Pak ya, kita di situ fasilitasnya ada masjid dan musola. Iya. Nah kita tanyakan terus Pak, sudah beberapa kali dari tahun 2018 sampai sekarang ini belum terlaksana Pak. Hanya janji-janji, hanya janji-janji saja, belum ada buktinya sama sekali, dan kapan dibuatnya pun tidak jelas Pak. Iya. Nah, kita udah beberapa kali, mulai dari marketing dengan warga Citoh sudah, terus ke kantor pusatnya di Cimanggu juga sudah. Iya. Kita datang ke sana untuk menagih janji yang dijanjikan oleh developer, dalam hal ini PT Trimitra Tbk, ditemukan hanya oleh staf-stafnya saja Pak. Oke, iya. Akhirnya terjadi kebuntuan karena kita sudah beberapa kali sampai saat ini pun belum terlaksana adanya masjid. Sementara ini kita untuk masjid Pak sangat membutuhkan sekali masyarakat Citoh ini, terutama kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha semuanya di jalan Pak. Oh iya, jadi sholat Idul Fitri Idul Adha di jalan karena tidak ada masjid. Tidak ada masjid Pak. Iya Pak. Apa yang dijanjikan oleh pihak developer terhadap warganya bahwa akan terselenggara, akan dibangun masjid itu di situ? Mereka nanti aja Pak gitu, nggak ada kepastian yang jelas. Sampai saat ini belum ada Pak, belum ada pembuktian bahwa di situ masjid berdirinya kapan gitu Pak. Hanya jawabnya nanti diusahakan, nanti aja gitu Pak. Termasuk beberapa klaster juga belum ada musolahnya Pak. Oke. Tetapi untuk areanya di situ ya, itu sudah disediakan bahwa di situ ada fasilitas umum atau fasilitas lainnya yang memungkinkan dibangun masjid di situ. Sudah ada Pak, hanya plang aja Pak. Tapi kenyataannya hanya janji-janji aja Pak. Oke. Tidak terlaksana sampai saat ini bicara Pak. Nggak ada namanya kapan mau dibangun, kapan itu mau didirikan masjid, hanya plangnya aja Pak. Kebetulan waktu itu Pak ya, kita itu mengajukan Pak masjid di Sarana 1 yang disediakan oleh PT Trimitra atau developer.
Dan di situ terjadi penolakan Pak dari warga. Iya. Sehingga kita dari warga ini atau panitia pembangunan masjid ini memindahkan Pak sarananya ke sarana 2 karena di situ terjadi penolakan dari suratnya juga sudah ada, kita sampaikan juga, akhirnya kita pinta ke sarana 2 Pak. Kita meminta pindah dengan Fasum, itu bagaimana Pak agreementnya waktu itu? Begini Pak, Ya. jadi pada bulan Juli tahun 2022 panitia memang sempat agak vakum, kemudian kita aktif lagi dengan ada beberapa pergantian beberapa kepengurusan gitu ya Pak. Biasalah di dalam panitia pembangunan kan ada yang ganti, ada yang ini. Nah, kita kebetulan di dalam susunan panitia pembangunan Masjid Raya Citoh ini ada penasehat kita, namanya Bapak Haji Romli, yang kebetulan dia anggota dewan dan menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor. Nah, karena dia sebagai penasehat, kita minta nasihatnya dia tentang permasalahan ini. Jadi kita sampaikan bahwa semula dijanjikan oleh pihak Trimitra atau developer itu dibangunnya di sarana 1. Karena sarana yang ada sekarang itu kan PSU ya, gitu ya, prasarana, sarana dan utilitas itu di Citoh itu, di perumahan Citoh itu ada 27 ada 27 bidang tanah, dan itu sudah dibuat berita acara serah terima administrasi antara pihak Trimitra selaku developer dengan Pemda yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau biasa kita sebut DPKPP. Nah, itu dibuatkan Basta nomor 648/1939 PSU DPKPP 2022 tanggal 16 April 2019. Itu Bastanya. Jadi secara administrasi oleh Trimitra itu sudah diserahkan kepada Pemda. Tapi secara fisik belum, karena memang diserahkan ke Pemdanya oleh developer itu harus sudah sertifikat hak pakai atas nama Pemda. Nah, dengan saran dari kata Pak Haji Romli, kata penasihat kita, dia udah nanya ke kepala dinas DPKPP, itu namanya Pak Senior Ajat yang tanda tangan di sini. Nah, kemudian jawaban dari kepala dinas DPKPP, yang punya tanah itu Pemda. Jadi jangan mintanya ke developer, karena yang punya tanah Pemda. Makanya dengan dasar nasihat itu panitia mengajukan surat permohonan tanggal 7 November tahun 2022. Disampaikanlah surat dari panitia ke DPKPP. Nah, setelah itu dari DKPP dijawab suratnya pada tanggal 17 November tahun 2022 dengan nomor 648/774 PSU DPKPP. Nah, dengan dasar surat ini, ini sini dijelaskan bahwa permohonan kita itu disetujui lah. Kita mengajukan lokasi pembangunan baru itu di sarana 2. Karena sarana 1 ada surat dari kepala desa Cimangu 2 namanya Bapak Senan itu keberatan dengan dibangun masjid di sarana 1 karena terlalu dekat. Warga masjid di sebelahnya dan Masjid Al Barokah di sebelah belakangnya itu keberatan karena terlalu dekat. Nah, dengan dasar itulah kita meminta sarana 2 gitu ya, ke DPKPP. Di sini dijelaskan bahwa apa namanya, berdasarkan peraturan Bupati Bogor nomor 113 pasal 31 ayat 2 huruf A, di sini disebutkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat dapat memanfaatkan dan atau memelihara prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sedang dalam proses penyerahan dari pengembang kepada pemerintah daerah. Nah, dengan dasar surat inilah kita bergerak, panitia ini bergerak. Malah sebetulnya kalau sekarang terjadi
komunikasi dengan pihak Trimitra, saya juga agak heran, aneh, karena pada saat surat ini fotokopinya sudah kita sampaikan kepada stafnya Trimitra bagian teknik. Pada saat lokasi ini kan setelah kita dapat surat, kita mengajukan pengukuran. Karena di DPKPP sendiri ada tentunya. Itu jadi ini hasil pengukuran, gambarnya sudah ada, yang luasnya asalnya Sarana 2 itu di dalam bastanya 3.429 luasnya, setelah diukur menjadi 3.019 meter. Ini sudah resmi, keluar. Makanya dengan kedua dasar hukum ini, surat dari tanggal 17 November dengan gambar ini kita berani bergerak. Nah, apapun yang terjadi kurangnya koordinasi antara DPKPP dengan pihak Trimitra, surat ini disampaikan atau tidak ke Trimitra kan itu bukan urusan kita. Gitu Pak, sementara begitu. Jadi masalahnya ini kalau ada surat dari DPKPP sebetulnya sudah clear bahwa warga Cito ini sudah punya hak untuk membangun fasilitas masjid di sini. Betul. Nah, persoalannya itu berlarut bagaimana ini Pak? Bapak sampai audiensi dengan beberapa pihak dan saya dengar juga katanya ke ombudsman gituan ya. Itu bagaimana itu sampai tidak terjadi klik dengan pihak pengembang? Begini Pak, kalau menurut saya ini sebetulnya intinya miskomunikasi atau mungkin dari pihak Trimitra tidak memahami tentang aturan yang baru, peraturan Bupati nomor 113. Karena zaman dulu sebelum tahun 2001, sebelum adanya Perbup nomor 113 itu, bahwa masyarakat itu bisa menggunakan tanah pasum itu apabila sudah diserah terimakan secara fisik oleh pihak developer kepada Pemda. Nah, karena menurut penjelasan dari DPKPP, karena di beberapa perumahan banyak masalah, baik pemerintah daerah atau instansi-instansi yang ada di daerah mau menggunakan pasum itu terbenturnya dengan lamanya serah terima. Jadi dengan adanya surat Perbup ini merupakan terobosan baru. Jadi sambil menunggu itu serah terima fisik antara pihak developer dengan pihak Pemda, siapapun yang akan menggunakan pasum itu dipersilahkan itu memanfaatkannya gitu. Tapi tetap beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Trimitra kepada pihak lain, tidak langsung ke panitia, itu tetap dia selalu berargumen bahwa tanah itu masih miliknya developer atau PT Trimitra karena belum ada serah terima antara developer kepada Pemda secara fisik. Berarti kalau kita pahami dari surat ini dan sebagainya, saya menganggap bahwa pihak Trimitra belum memahami, belum paham. Tetapi sudah ada upaya untuk dialog Pak dengan pihak pihak pengembang di situ. Kita sudah beberapa, karena kita ngajukan ke Pemda Pak ya. Kita tentunya juga saya harapkan di sini Pemda harus bertanggung jawab apa yang mereka buat terhadap panitia pembangunan masjid. Karena nggak ada tegasan sekali nih Pak dari DPKPP Pak, nggak ada ketegasan Pak. Kita hanya dikasih surat, kita jalankan instruksi dari DPKPP. Ternyata setelah ada halangan atau gangguan dari PT Trimitra, mereka diam saja Pak. Nggak ada reaksi apa-apa. Udah 2 minggu kita laporkan semenjak kejadian ya, sampai pematokan Pak. Kita sudah laporkan semua Pak. Tapi sampai sekarang ini pun tidak ada reaksi apa-apa Pak. Sehingga kita dengan perwakilan yang ada, kita tentunya mengambil langkah-langkah Pak. Jangan sampai ini persoalan berlarut-larut. Kita akan melaporkan ke Ombudsman RI Pak. Dan karena itu sudah dilakukan oleh Anda ya? Sudah dilakukan Pak. Iya, karena enggak ada tegasan sama sekali Pak dari DP3PP Pak. Sudah audiensi dengan Bupati atau apa? Dalam hal ini kita sudah ke DPKPP Pak. Kenapa Anda dan ini Pak tidak dan kelompok atau warganya tidak mengadu saja ke Pak Bupatinya? Karena dalam hal ini yang membidangi masalah ini adalah
di PKPP Pak. Oke. Jadi kita belum sempat ke bupati, tapi apabila nanti kita ada kegagalan segala macam karena penguasa di wilayah untuk kabupaten adalah bupati, kita akan menghadap bupati Pak. Oke. Iya. Atau mungkin ke Pak Ridwan Kamil, ke gubernur kan juga baru bangun masjid besar itu. Bisa juga Pak, kita akan melakukan itu. Apapun jalannya kita tetap kita akan tempuh dengan sesuai prosedur yang ada Pak. Kita nggak ilegal Pak ya. Dan Anda ini sudah dibentuk, warga itu sudah membentuk paguyuban atau yayasan untuk membangun masjid ini? Betul. Oh, sudah berbentuk yayasan ini? Jadi begini, dari panitia ini kan awalnya kita bergerak dengan memakai lambangnya itu adalah panitia pengadaan pembangunan Masjid di Cito. Kemudian berkembang keinginan masyarakat, kita bikin Yayasan Amaliyah Warga Cito yang sudah disahkan oleh notaris dan Kumham. Nah, kenapa kita bikin yayasan? Maksudnya itu nanti untuk persiapan pengelolaan pemeliharaan masjid ke depan, termasuk pengembangannya. Apakah nanti di sebelah masjid, dekat masjid itu adalah membangun TPA, TK, atau mungkin juga SD. Dan ini juga dari pihak kecamatan juga lewat Pak Camat, karena kita udah audensi ke Camat, ya ketua, sekretaris dan bendahara waktu itu Pak Camat merencanakan bahwa Masjid Raya Cito ini akan dijadikan Masjid Raya Kecamatan Cibung Bulang. Jadi segala kegiatan nanti, kegiatan yang berbau Islam, Rajaban, Maulid dan sebagainya, nanti tempatnya di situ karena besar, karena besar, itu. Jadi inti miskomunikasinya ini bahwa mereka sudah menetapkan dari pihak developer sarana satu sebagai masjid, mereka hanya pasang pelang saja, mohon doa restu, dan mereka mungkin tahu atau mungkin tidak tahu tentang adanya surat dari kepala desa Cimanggu II yang mewakili masyarakat keberatan terhadap adanya pembangunan masjid di sarana satu. Itulah yang menjadi dasar kita kenapa kita pindahkan lokasinya ke sarana 2, dan yang kita ajukan permohonan ke Pemda juga adalah sarana 2. Ya, tadi sudah disebutkan ya Pak. Ya, betul. Tidak perlu disebut lagi. Artinya di sini membangun komitmen antara pengembang, kemudian DKPP ya, kemudian warga, bagaimana untuk mewujudkan masjid raya di sini gitu kan ya. Nah, problem utama adalah tentang izin tadi itu ya. Padahal itu hak warga untuk menggunakan itu. Betul. Ya Pak. Itu hak warga di situ ya. Dari Pak. Master plan-nya memang di situ sudah ini. Betul Pak, sarana 2. Ya. Sarana 2 ya. Nah, kemudian warga itu membangun swadaya atau bagaimana ini untuk masjid ini? Gini Pak, untuk pembangunan masjid itu kita swadaya Pak. Swadaya? Iya, dari masyarakat, termasuk musola yang ada juga sekarang di Pangrango dengan Cermai Bromo itu pakai swadaya semua Pak. Jadi masyarakat di situ, warga Cito itu kan ya? Iya Pak. Iya. Jadi sebetulnya warga ini antusias ingin membuat masjid karena memang urgent masjid itu harus ada di situ. Betul Pak. Sebetulnya kita ini sebagai pencari solusi Pak. Karena sebagai solusinya gini, karena developer nggak bangun-bangun sampai sekarang. Iya. Ya sampai kurang lebih 2000 kakak Pak. Sampai sekarang belum dibuat masjidnya, sedangkan dari masyarakat ingin adanya masjid. Kita mencari solusi Pak. Jumatan berarti sekarang kemana kalau Jumatan? Itu kita ada musola, salah satu musola yang ada di klaster Cover yang agak besaran dikit Pak, kita jadikan untuk sementara Pak, sambil menunggu proses pembangunan masjid yang sebenarnya Pak. Tapi sebagian ada yang Jumatan juga itu ke kampung-kampung sebelah. Iya betul. Gitu. Nggak muat Pak, kalau di dalam semua nggak muat Pak. Nah makanya kita dengan dasar itu Pak, sementara ini kan sholat Jumat ada yang ke Kampung Timbul, ada yang ke Cimanggu, ada yang ke Kalurahan. Bagaimana di mereka kalau orangnya sudah tua, tidak punya sepeda, masa harus jalan kaki? Padahal mayoritas di warga itu adalah masyarakat Muslim. Muslim Pak. Boleh dikatakan hampir 90% Muslim Pak. Itu di situ ada berapa? 2000 kakak? Lebih Pak, sekitar 2.500 berarti kakak lah. Besar ini kalau 2000 kakak di situ. Besar Pak. 9 klaster. 9 klaster ya? Iya. Dan itu Pak yang kita sebetulnya kita hanya pencari solusi Pak ya. Bagaimana supaya warga Cito itu
memiliki masjid tempat ibadah, Pak. Iya, dan terutama Anda untuk hari sebagai besar. warga itu siap untuk membangun di situ dengan swadaya gitu. Siap, Pak. Kita udah siap untuk segala potensi yang ada di dalam perumahan Citoh, kita siap, Pak. Oh. Artinya sebetulnya problemnya masalah pembiayaan atau pembangunan itu tidak masalah bagi warga ya untuk bangun masjid. Jadi masalahnya adalah masalah sedikit sengketa gitu aja, perizinan antara fasilitas itu antara PT kemudian tadi DKPP ya gitu. Iya, Pak, betul. Nah, ya, pemirsa pada Suara TV mungkin kepada legislator, kepada Bapak Ridwan Kamil, kemudian juga Bupati mungkin apa perlu didengar nih warga-warganya. Nah, Anda sebagai harapan terakhir mungkin ya kepada Pak Ridwan Kamil atau ke Bupati atau legislator lah, bagaimana harapannya? Yang terutama kepada pimpinan-pimpinan yang ada di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor, saya harapkan untuk melihat ke bawah bagaimana sebenarnya kondisi yang ada saat ini, Pak ya. Kita juga pengen dipertemukan, Pak, antara pihak developer dengan kita gitu. Tetapi beberapa kali kita coba ke DPKPP, saya datang Senin dari pihak pengembang, kita datang Selasa. Dari Pakemang Senin, informasinya gitu saya terima, Pak ya. Jadi belum pernah kita ketemu, Pak gitu. Belum pernah ketemu. Keinginan saya sih dari pihak yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat ya, yang terhormat Bupati Kabupaten Bogor, Tommy Kurniawan, Pak Tommy maupun wakil-wakil rakyat yang ada di PRD Kabupaten Bogor, cobalah disempatkan waktunya untuk membangun silaturahmi kita antara bapak-bapak dewan yang ada di sana maupun dengan warga, dengan developernya, Pak. Harus ada mediasi, Pak. Saya kira kalau tanpa ada mediasi, ya selamanya gini terus, Pak. Terus tidak begitu tidak akan ketemu gitu. Tidak akan ketemu, Pak. Kita pengen sekali ketemu, Pak. Oke. Dengan dari pihak warga, Pak. Kalau terakhir dari saya, bahwa masalah masjid ini kan masalah khair, masalah kebaikan gitu ya. Memang sepantasnya lah semua ini diselesaikan dengan baik. Artinya dengan damai. Kita juga dari pihak panitia, dari warga tidak mau ada ribut-ribut ya, gitu ya seperti ini. Tapi ingin diselesaikan dengan damai, dengan membuka hati semuanya untuk kebaikan. Pastabikul khairat, kita ayolah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau dengan dilarang-larang seperti ini, dari mana pastabikul khairatnya? Gitu. Sebenarnya masyarakat itu kita juga ingin damai, tidak mau ada ribut-ribut. Masyarakat harus diperjuangkan karena kita sudah pegang dasar hukum. Kalau kita tidak ada dasar hukum, kita juga tidak mau melanggar hukum untuk bergerak seperti ini. Gitu sih. Baik, pemirsa pada Suara TV, keinginan warga Citoh atau perumahan Citoh untuk memiliki masjid ini begitu antusias, begitu luar biasa sampai melakukan swadaya pembangunan. Tetapi persoalannya adalah masalah tadi ya, perizinan antara pihak developer kemudian DKPP yang belum ada kesepakatannya. Mungkin ini perlu ada sebuah solusi yang win-win solution. Dan tadi dikatakan sebagai ketua pembangunan ya Pak Ridwan Kamil, kemudian juga Pak Bupati, DPRD dan juga legislator yang perwakilan ke sana minta didengar aspirasi Anda untuk membuat masjid. Begitu ya, Pak ya? Betul, Jadi warga itu pengen didengar aspirasi agar masjid di daerah Citoh ini betul-betul bisa dibangun karena urgent kebutuhannya. Betul. Oke. Terima kasih pemirsa. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh warga Citoh untuk memiliki masjid di lingkungannya, atau ada saran yang terbaik dari Anda? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.